Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, akhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan mulai membahas satu materi yang berkaitan dengan tauhid. Dan di sini saya mengambil satu pembahasan ataupun merujuk kepada satu kitab yang disusun oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yang berjudul Kitab Tauhid. Ya, Kitab Tauhid. Di mana di sini nanti akan disebutkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid ataupun akidah tauhid. Dan di sini di awal dia memberikan sebuah judul, yakni fi bayanil aqidah wa bayani ahammiyatiha bi'tibariha asasan yaqumu alaihi bina'uddin. Di awal pembahasan kitab ini, kitab tauhid, beliau memberikan satu judul, yaitu penjelasan tentang akidah. Dan pentingnya akidah merupakan asas yang mana bangunan agama ini dibangun di atas akidah tersebut. Ini asasan yaqumu alaihi bina'uddin. Jadi bangunan agama ini dibangun di atas akidahnya. Maka beliau di sini berusaha untuk menjelaskan secara ringkas apakah itu makna akidah, yang mana seluruh agama di dalam Islam, perkara-perkara yang ada di dalam Islam itu semua berada di atasnya. Artinya apa? Ini merupakan fundamen, merupakan perkara yang sangat urgen, merupakan fondasi di dalam dinul Islam. Sehingga beliau di sini mengatakan al-aqidah lughatan, yang dimaksud dengan akidah secara bahasa ma'khudhatun minal aqd. Jadi akidah itu diambil dari kata al-aqd. Kita sering mendengar kata al-aqd. Wa huwa rabtus syai'. Yang dimaksud al-aqd di sini adalah yang bisa mengikat sesuatu. Itulah aqd. Aqd itu mengikat. Sifatnya dia mengikat. Rabtus syai', mengikat sesuatu. Sehingga jika ada seorang mengatakan i'taqadtu kadza wa aqadtu alaihi al-qalba wad-dhamira, jika ada yang mengatakan i'taqadtu kadza, ya aku beriktikad ataupun berkeyakinan tentang ini, atau aku mengikat hatiku di atas ini. Wal aqidah ma yadinu bihil insan. Sehingga yang dinamakan akidah secara bahasa ini adalah sesuatu yang mana manusia beragama dengannya. Yuqal, sehingga dikatakan lahu aqidatun hasanatun ay salimatun minasyak. Jika dikatakan bahwasanya dia memiliki akidah yang hasanah, maksudnya akidah yang selamat dari keraguan-raguan, itulah dia akidah yang hasanah, yaitu satu keyakinan yang selamat dari keraguan-raguan, benar-benar pada puncak keyakinannya. Wal aqidatu amalun qalbiyun, dan kata beliau bahwasanya akidah itu merupakan amalan hati. Wa hiya imanul qalbi bisyai'i wa tasdiquhu bih. Bahwasanya akidah ini merupakan keimanan hati terhadap sesuatu dan pembenarannya.
Jadi akidah ini secara bahasa adalah imanul qalbi bisyai', keyakinan hati, yaitu keimanan hati terhadap sesuatu dan dia membenarkannya. Akan tetapi kata beliau, wal akidah syar'an. Adapun makna akidah secara syar'i tadi kan tinjauannya secara bahasa, bahwasanya bermakna akad itu rabtus syai', yang mengikat sesuatu. Jadi dikatakan akad, makanya akad nikah kan gitu ya. Jadi mengikat pernikahan, diikat hubungan mereka jadi menyatu. Nah, sehingga di sini beliau akan mencoba kemudian memberikan penjelasan wal akidah syar'an. Adapun akidah secara syar'i hiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa tusamma hadhihi arkanal iman. Sementara akidah secara syar'i yang dimaksud adalah keimanan kepada Allah, ya, keimanan kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan buruknya, dan ini dikenal dengan sebutan arkanul iman, rukun iman. Inilah dia akidah secara syar'i, yaitu apa yang tercantum dalam rukun iman. Yang tercakup dalam rukun iman ada 6 poin yang sudah kita sebutkan tadi yang dikenal di dalam dinul Islam. Nah, sehingga di sini selanjutnya beliau mengatakan wasyari'atu tanqasimu ila qismain, bahwasanya syariat ini yang ada di dalam Islam itu secara garis besarnya terbagi menjadi 2, i'tiqadiyat wa amaliyat. Ada perkara-perkara i'tiqadiyat, ada perkara amaliyat. Perkara-perkara yang bersifat keyakinan merupakan amalan hati, dan ada yang sifatnya amaliyat, ya, perbuatan-perbuatan yang terlihat oleh anggota tubuh. Fal i'tiqadiyat yang dimaksud dengan syariah berupa i'tiqadiyatnya wa hiya allati la tata'allaqu bi kaifiyatil amal. Yang dikatakan syariat ya terdiri dari 2 kata beliau tadi, al-i'tiqadiyat itu berkaitan dengan i'tiqad. Apa yang dimaksud dengan i'tiqadiyat ini adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan kaifiyah amal. Ya, jadi i'tiqadiyat itu sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tata cara amal. Apa contohnya? Mislu i'tiqadi rububiyyatillah wa wujubi ibadatihi wa i'tiqadi baqiyati arkanil iman al-mazkurah wa tusamma ya asliyah. Jadi i'tiqadiyat ini yang dimaksud contohnya seperti keyakinan terhadap rububiyah Allah. Keyakinan terhadap wajibnya beribadah kepada Allah, yakin bahwasanya satu keyakinan, satu i'tiqad bahwasanya ibadah itu wajib hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang perbuatan-perbuatan Allah, meyakini tentang ya Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, menurunkan hujan dan yang semisalnya, meyakini tentang rububiyah Allah ini, ya, ataupun meyakini dari perkara-perkara rukun iman yang sudah disebutkan tadi. Dan inilah yang disebut dengan asliyah, merupakan asalnya, asasnya, pondasinya adalah perkara i'tiqad ini, perkara akidah. Kemudian di sana ada syariat yang berupa al-amaliyah. Jadi ada syariat yang berupa i'tiqadiyat. Ya, artinya satu syariat, satu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan amalan-amalan hati tadi, yaitu berkaitan dengan keyakinan-keyakinan. Di sana juga ada syariatnya. Demikian juga ada amaliyat, syariat yang berupa amal-amalan. Wa hiya ma yata'allaqu bi kaifiyatil amal, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan tata cara amal. Apa contohnya? Mithlus shalah waz zakah was shaum wasairil ahkamil amaliyah. Itu contohnya seperti puasa, zakat, ya, kemudian salat, berzakat, puasa, dan seluruh hukum-hukum yang diamalkan, dan ini disebut dengan far'iyah. Ya, merupakan far'iyah, merupakan bagian dari cabang dari yang utama tadi, asliyahnya, merupakan akarnya. Ya, itu adalah perkara akidah, i'tiqadiyat. Adapun cabang-cabangnya itu berkaitan dengan salat, ya, zakat, puasa, dan hukum-hukum yang lainnya. Nah, demikian. Jadi annaha tubna ala tilka sihatan wa fasadan. Karena sesungguhnya yang namanya cabang itu kan dia dibangun di atas akarnya gitu ya, di atas pondasinya, yang mana baik dan buruknya itu berkaitan dengan asasnya. Jika asasnya rusak, ya maka akan rusak
cabangnya, akarnya rusak, ya akan rusak juga nanti hasilnya ataupun cabang yang ada ataupun yang berasal darinya. Sehingga kata beliau di sini, fal aqidatus shahihah hiyal asas alladhi yaqumu alaihi ad-din wa tasihhu ma'ahu al-a'mal kama qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Oleh karena itu akidah yang sahihah maksudnya akidah yang benar adalah ya satu asas di mana agama itu dibangun di atasnya. Benar amal tersebut berkaitan dengan benarnya akidah tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh. Akan tetapi apa setelahnya? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dia mensekutukan ibadah kepada Rabb-nya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal solehnya tadi itu dibangun di atas keyakinan bahwasanya ibadahnya tadi harus kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah yang dikatakan amal soleh, ketika amal-amal tersebut dibangun di atas keyakinan yang benar, akidah yang sahihah. Ataupun firman Allah Subhanahu wa taala kalau tadi dalam surat Al-Kahfi itu ya, dalam surat Al-Kahfi. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amalu wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah kami wahyukan dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu kepada para nabi ataupun kepada rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diwahyukan kepada mereka, apa yang telah diwahyukan kepada para nabi dan para rasul, la in asyrakta, sama apa yang telah diwahyukan kepadamu demikian juga kepada orang-orang sebelummu, yaitu dalam perkara ini sama. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau sampai kamu berbuat kesyirikan, niscaya akan batallah semua amal-amalmu. La yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Walaupun Nabi SAW tidak mungkin berbuat kesyirikan. Ya, walaupun Nabi SAW tidak akan mungkin berbuat kesyirikan. Akan tapi ini satu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan tegas bahwasanya la in asyrakta, kalau seandainya engkau ya Muhammad berbuat kesyirikan. Artinya setingkat ataupun setara nabi ataupun setara rasul, kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, ya maka jelas akan habis, akan hilang amalnya dan tidak akan diterima oleh Allah dan termasuk orang rugi. Walaupun mereka orang-orang pilihan Allah, walaupun ini tidak mungkin, kan gitu ya, tidak mungkin. Tapi kalaupun seandainya itu terjadi, maka tetap dihukumi sama. Tidak Allah bedakan antara ya para rasul yang berbuat syirik ataukah dia para umat yang berbuat syirik, maka dihukumi sama sebagai pembatal amal mereka, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar yang lainnya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahud-din, ala lillahi dinul khalis." Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepadanya di dalam agama ini. Jadi beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dalam agama ini. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama yang murni itu hanya milik Allah. Agama yang ikhlas itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Sehingga kata beliau, fadallat hadhil ayat al-karimah wa ma jaa bi ma'naha wa huwa katsir ala anna al-a'mal la tuqbalu illa idza kanat khalisatan minasyirki. Jelas dari dalil-dalil yang kita sebutkan tadi berupa ayat-ayat yang mulia dari Al-Qur'an ataupun apa yang datang semakna dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Dan di sana banyak ayat-ayat yang berbicara semakna dengan ini untuk menunjukkan bahwasanya amal itu tidak akan diterima kecuali dia dibangun di atas keikhlasan, artinya bersih dari kesyirikan. Jadi amal itu tidak akan mungkin diterima kecuali amal tersebut khalisah minasyirki,
Amal-amal yang benar-benar murni, bersih, tidak terkontaminasi sedikitpun dengan yang namanya syirik. Kalau sampai di dalamnya ada kesyirikan, maka tidak akan diterima amal tersebut. Karena ancamannya juga sampai kepada Nabi SAW juga diancam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wa min thamma kana ihtimamur rusul shalawatullahi wa salamuhu alaihim bi islahil aqidah awwalan. Sehingga kata Syekh di sini bahwasanya dari sinilah kita dapati para rasul shalawatullah wa salamuhu alaihim, para rasul tidak hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi rasul-rasul sebelum beliau, maka pertama sekali yang mereka sampaikan, yang mereka laksanakan ketika mereka diutus kepada setiap umat, pertama sekali yang mereka perhatikan adalah islahul aqidah, memurnikan dan membersihkan akidah dan keyakinan mereka dari keyakinan-keyakinan batilah, dari keyakinan yang jahilah, dari keyakinan-keyakinan yang ghair sahihah, keyakinan-keyakinan syirkiyah ataupun yang semisalnya yang menyebabkan amal mereka tidak diterima di sisi Allah, dan mereka nanti bisa termasuk orang-orang yang merugi pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan perkara yang paling awal, yang paling utama setiap rasul. Pertama sekali yang akan mereka perbaiki bukan berkaitan dengan akhlaknya, bukan itu yang pertama sekali mereka perbaiki, akan tetapi akidah mereka, keyakinan mereka. Nabi SAW ataupun rasul-rasul sebelum beliau berusaha untuk menyelamatkan keyakinan umatnya terlebih dahulu, yang dimulai dari semenjak Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa awwalu ma yad'una aqwamahum ila ibadatillahi wahdah wa tarki ibadati ma siwah, kama qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini jelas dalam ayat ini dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Maka kata beliau, perkara yang paling utama dan paling pertama yang diserukan oleh para nabi kepada kaum-kaumnya adalah mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah, tidak memberikan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surat An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus setiap umat, maka akan ada seorang rasul di sana. Setiap umat maka akan ada seorang rasul. Tidak ada satu umat kemudian tidak ada rasul diutus di sana. Begitu ya. Tidak. Jadi setiap umat itu akan ada rasulnya. Rasulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi hujjatun. Rasulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi hujjatun ba'da rusul. Bahwasanya rasul-rasul itu dengan bentuk jamak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira, mubasysyirin wa mundzirin, dan memberikan peringatan, kabar gembira dengan surga bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan inzar, memberikan peringatan bahwasanya akan masuk ke dalam api neraka orang-orang yang berbuat kesyirikan, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Agar manusia nanti tidak punya alasan lagi setelah diutus rasul. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan dalam surah An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu akan ada rasul yang akan menyerukan kepada mereka an i'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu rasulin yaqulu awwala ma yukhatibu qaumahu, dan setiap rasul pertama sekali yang dia sampaikan kepada kaumnya adalah ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-59, 65 dan ayat yang ke-73, ayat yang ke-85. Ini merupakan seruan setiap rasul ketika dia mendatangi umatnya, ketika dia mendatangi kaumnya. Mereka akan mengatakan kepada kaumnya, "Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahlah hanya kepada Allah, karena tidak ada bagi kalian ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap rasul ini dakwah pertama sekali dengan dakwah yang sama.
Ya, yaitu apa? Mengajak manusia, mengajak kaumnya agar memiliki keyakinan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah. Itulah yang mereka perbaiki pertama sekali, islahul aqidah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Apakah itu Nabi Nuh, apakah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, wasairul anbiya ataupun seluruh para nabi, maka mereka pertama sekali menyerukan hal tersebut, wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Bahwasanya beribadahlah kalian hanya kepada Allah karena tidak ada bagi kalian sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga kata beliau, waqad baqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'da al-bi'tsah 13 aman yad'u an-nas ila tauhid wa islahil aqidah li'annaha al-asas alladhi yaqumu alaihi bina'uddin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di kota Makkah ya, setelah diutusnya beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Beliau tinggal di sana kurang lebih selama 13 tahun. Selama 13 tahun beliau tinggal di kota Makkah, dan yang pertama sekali beliau sampaikan di sana yad'un nas, beliau berdakwah mengajak manusia ila tauhid. Pertama sekali beliau mengajak manusia pada saat itu kepada tauhid, yaitu mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mewahidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dialah satu-satunya yang berhak memiliki hak rububiyah, dialah satu-satunya yang memiliki hak uluhiyah. Ubudiyah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Kenapa demikian? Wa islahul aqidah, demikian juga memperbaiki akidah, li'annahal asas, karena sesungguhnya itu merupakan asasnya. Inilah merupakan asas alladzi yaqumu alaihi bina'uddin, yang mana bangunan agama ini berada di atas asas itu, di atas pondasi itu. Dan demikian juga sungguh para dai-dai dan orang-orang yang melakukan perbaikan di setiap zaman. Wa qad ihtazat du'at wal muslihun fi kulli zamanin hathwal anbiya wal mursalin. Dan sungguh setiap dai ataupun orang-orang yang ingin melakukan perbaikan pada setiap zaman, di tempat tinggalnya, di kotanya ataupun di negerinya, mereka telah mengambil langkah-langkah para nabi dan rasul ini. Fakanu yabda'una bid-da'wah ila tauhid wa islahil aqidah. Mereka memulai dakwahnya pertama sekali mengajak manusia kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas dan menyebutkan surat ini dengan surat Al-Ikhlas, surat yang benar-benar menunjukkan keikhlasan, tulus hanya kepada Allah. Makanya di ayat pertama langsung qul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya dialah Allah satu-satunya, dialah Rabb yang satu-satunya berhak untuk diibadahi. Dialah satu-satunya pencipta, dialah satu-satunya yang memiliki rububiyah di alam ini, yang melakukan perbuatan, yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang menurunkan hujan. Dia satu-satunya yang menerima ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, sifat yang maha tinggi, yang sempurna, hanya Allah saja. Sehingga dikatakan surat Al-Ikhlas. Nah, demikian. Jadi ini yang seharusnya ditempuh oleh para dai ataupun al-muslihun, orang-orang yang ingin melakukan perbaikan di tengah-tengah manusia dalam mereka memperbaiki akidah manusia pertama sekali sesuai dengan akidah Islam ataupun tauhid, islahul akidah. Kemudian baru setelah itu dengan perkara-perkara Islam yang lainnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga kata beliau berbicara tentang akidah ini sifatnya tauqifiyah. Al-aqidah tauqifiyatun. Fala tathbutu illa bidalilin minasyari. Bahwasanya akidah ini sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Beliau mengatakan bahwasanya tauqifiyah itu maksudnya akidah itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil yang berasal dari pembuat syariat ini sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbicara tentang akidah adalah sesuatu yang terbatas, sehingga tidak diberikan kebebasan bagi manusia untuk berijtihad dan mikir-mikir kira-kira akidah yang bagus apa enggak bisa seperti itu. Jika beliau di sini mengatakan wala masraha fiha lirra'i wal ijtihad.
Berbicara tentang akidah adalah sesuatu yang tidak ada kelapangan di dalamnya. Ya, akal ataupun pendapat manusia ataupun ijtihad manusia tidak diberikan kelapangan di sana. Wa min thamma fa inna masadiraha maqsurah ala ma jaa fil kitab wa sunnah. Oleh karena itu masdar, sumber pengambilan akidah ini terbatas dengan apa saja yang datang di dalam Alkitab dan As-Sunnah, dibatasi di situ saja. Tidak diperkenankan bagi manusia untuk menggunakan pendapatnya atau akalnya, ijtihadnya untuk membuat-buat keyakinan ataupun satu akidah, akan tetapi mengikuti akidah yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an ataupun yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam Sunnah. Jadi itu terbatas, itu masdarnya. Li'annahu la ahada a'lamu billah wa ma yajibu lahu wa ma yunazzahu anhu minallah wa la ahada a'lamu billah ba'dallahi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau, alasannya apa? Karena tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah, tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui apa yang wajib bagi Allah, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang seharusnya disucikan dari Allah, dan tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui setelah Allah, yaitu dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang disampaikan oleh beliau merupakan wahyu. Beliau berbicara bukan dengan hawa nafsu. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan wahyu yang datang kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, demikian. Walihada kana manhajus salaf walihada kana manhajus salafus salih wa man tabi'ahum fi talaqqil aqidah maqsuran 'alal kitab was sunnah. Oleh karena itu kata beliau, manhajus salafus salih, manhajnya ataupun metodenya orang-orang soleh yang telah mendahului. Salafus salih ini maksudnya adalah orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Siapa yang dimaksud di sini? Para sahabat, Rasulullah, para sahabat, muridnya para sahabat, tabi'in, dan muridnya lagi tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka. Inilah yang dimaksud dengan manhajus salaf. Sehingga sering dikatakan salafus saleh. Makanya dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan, isbiri wattaqi, isbiri wattaqi. Sabarlah engkau dan bertakwalah. Nikmas salaf analak, nikmas salaf analak. Sebaik-baik pendahulumu adalah aku, kata Rasulullah kepada anaknya Fatimah. Makanya di sini saya mengatakan walihadakana manhajus salaf as-salih wa man tabi'ahum. Oleh karena itu metodenya orang-orang soleh sebelum kita, yaitu para salaf kita, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam mengambil akidah ini terbatas hanya dari Alkitab dan As-Sunnah. Jadi istilah salaf itu jangan dilihat dari 1, 2, atau 3 orang ya. Ini merupakan satu penamaan yang sudah disebut-sebut oleh para ulama semenjak dahulu. Bahkan Rasulullah sendiri. Bahkan dalam beberapa asar seperti Imam Ghazali sendiri dalam kitabnya, saya lupa kitabnya apa itu bukan Ihya Ulumuddin, ada satu lagi itu dalam membantah ahlu kalam itu, Iljamul Awam Iljamul Awam an ilmil kalam, dalam kitab itu. Jadi kurang lebih beliau dengan kalimat yang singkat, ketika beliau mu'arrifan kalimat as-salaf, ketika beliau memberikan takrif, definisi apakah itu salaf, beliau mengatakan madhabus sahabah wa tabi'in, madhabnya para sahabat Rasulullah dan muridnya para sahabat. Itulah dia salaf menurut Imam Ghazali. Nah, demikian. Ataupun yang lainnya kita dapat di sana seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ataupun Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya sering menyebutkan kana salaf an yuhibbuna kadza wa kadza, atau misalnya. Nah, demikian. Nah, di sini beliau ingin mengatakan bahwasanya orang-orang soleh yang telah mendahului kita ataupun yang mengikuti mereka, ketika mereka mencari ataupun mendapatkan akidah, mempelajari akidah ini terbatas dari Alkitab dan As-Sunnah. Fama dalla alaihi alkitab was sunnah fi haqqillahi ta'ala amanu bihi wa taqaduhu wa amilu bihi. Apa saja yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah tentang hak Allah, maka mereka akan mengimaninya, meyakininya, dan akan mengamalkannya. Itulah para salaf kita.
orang-orang soleh sebelum kita, para sahabat, tabi'in ataupun para ulama setelahnya, ya, mereka membatasi yang namanya akidah terbatas dengan apa yang mereka dapati dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di sana ditunjukkan sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah, maka mereka akan mengimaninya, mereka akan meyakininya dan mereka akan mengamalkannya. Wa man lam yadulla alaihi kitabullahi wala sunnatu rasulih nafauhu anillah, ya, wa rafaduhu. Tapi apabila ya didapati di sana tidak ditunjukkan perkara itu, tidak ada petunjuknya dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menafikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka akan menolaknya. Walihada lam yahsul bainahum ikhtilafun fil i'tiqad. Oleh karena itu tidak ditemukan, tidak didapati di masa orang-orang soleh terdahulu, para salafus soleh kita, tidak didapati yang namanya ikhtilaf dalam masalah akidah. Nggak ada kan? Tidak ada. Jadi tidak ada perbedaan dalam masalah akidah. Kenapa? Karena sumbernya sama. Tapi tatkala sumbernya itu berbeda, sumbernya sudah di luar dari Al-Quran dan Sunnah, maka disinilah terjadi perbedaan. Sebagian meyakini yang ini, sebagian meyakini yang lainnya. Sebagian meyakini tentang Allah itu begini, sebagian lagi meyakini oh tidak, Allah itu begini. Padahal yang dibicarakan adalah Subhanallah, Rabbul A'la. Ya, Allah Subhanahu wa taala Rabbul A'la, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang tidak bisa ditembus oleh pandangan manusia. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang Allah, berbicara tentang akidah, maka cukupkan dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Karena kita tidak tahu, tidak pernah menyaksikan dan tidak pernah menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbicara sesuai dengan ya Al-Quran dan Sunnah, sehingga satulah akidah kaum muslimin di sana, yaitu akidahnya sumbernya sama, ya akidahnya semua sama. Tapi tatkala mereka mengambil dari luarnya, ya ataupun dari sumber yang lain, disitulah terjadi khilaful akidah, perbedaan keyakinan di antara satu dan yang lainnya, yang itu tidak terjadi di masa salafus saleh, di masa ya orang-orang soleh sebelum kita dari kalangan para sahabat, tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Baik, ya, kemudian balkanat akidatuhum wahidah, bahkan akidahnya mereka dahulu, para pendahulu-pendahulu kita dalam Islam ini, akidah mereka wahidah, akidah mereka satu. Wa kanat jama'atuhum wahidah, ya, jamaah mereka, persatuan mereka ya satu. Li'anna Allah takaffala liman tamassaka bi kitabihi wa sunnati rasulih bi ijtima'il kalimati was sawabi fil mu'taqadi wa ittihadil manhaj. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, oleh karena itu jamaah mereka satu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang berpegang teguh terhadap kitabullah, berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah, ya, kemudian mereka bersatu dalam satu kalimat, ya, dalam kalimat yang benar di dalam keyakinan, ittihadil manhaj, satu di dalam manhajnya, metodenya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah iktisam kalian, pegangan kalian itu satu aja, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya asasnya itu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadi pegangan kalian dan jangan kalian berpecah belah. Ya, jangan kalian berpecah belah. Dan inilah dia makna tauhid dari kalimat wahid. Jadi benar-benar hanya satu yang diesakan, satu yang diibadahi, satu yang diperjuangkan, yaitu agama Allah, dan satu Rasul yang diikuti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sumber rujukan kita. Selesai sebenarnya masalah. Sebenarnya kan begitu ya. Kalau memang kaum muslimin benar-benar berada di atas agama yang benar, yaitu apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha. Allah taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ya. Adapun jika hidayahku datang kepada kalian, maka barang siapa yang ittiba, mengikuti hidayah ataupun petunjukku, wala yadillu wala yashqa. Ya, adapun jika hidayahku telah datang kepada kalian, barang siapa yang mengikuti hidayahku itu, kata Allah, fala yadillu wala yashqa, dia tidak akan sesat dan tidak akan
celaka. Maksudnya apa? Dia tidak akan sesat di mana? Di dunia, dan dia tidak akan celaka nanti di akhirat. Siapa ini? Orang-orang yang ittiba dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Islam. Allah akan menjaminnya di dunia dia tidak akan tersesat. Dia bukan termasuk orang-orang yang dolun, bukan termasuk orang yang sesat, dan nanti di akhirat dia bukan termasuk orang-orang yang syaqiyun, bukan termasuk orang-orang yang celaka. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di awal pembahasan kitab tauhid ini, dan insyaallah menyambung dengan bahasan-bahasan yang lainnya yang berkaitan dengan tauhid ataupun berkaitan dengan akidah tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa diambil ilmu dan faedahnya. Tapi mungkin kalau ada yang bertanya mungkin silakan. Masih ada waktu ya. Allahu a'lam. Iya, ini berarti kembali kepada sirah Nabi gitu ya. Sirah Nabi yang cukup panjang. Karena umur beliau kan kurang lebih 63 tahunan gitu ya. Jadi selama 13 tahun setelah bi'tsah, artinya setelah diangkatnya beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Beliau diangkat menjadi nabi ketika turunnya surat Al-Alaq, Iqra. Tapi beliau belum menjadi seorang rasul. Belum menjadi seorang rasul. Beliau diangkat menjadi seorang rasul, risalah, artinya sudah diperintahkan untuk berdakwah itu setelah turunnya surat Al-Mudaththir ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, seterusnya. Jadi ayat ini turun kepada Nabi SAW, maka setelah beliau diangkat menjadi rasul, karena di sana sudah ada perintah kum, bangkit, fa anzir, kasih peringatan, wa rabbaka fakabbir, adapun Rabbmu kabir, ini adzimhu bitauhid, seperti yang ditafsirkan. Nah, demikian. Jadi sebelumnya di mana ya? Sebelumnya di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab, di Mekah pada saat itu beliau. Itu kembali kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Lagi mungkin ya. Apa itu makna? Tauhid. Iya, kalau makna tauhid itu seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim itu sesuatu yang melampaui batas, ma tajawazu bihil haddu, ini sesuatu yang melampaui dari batas, min matbu'in au muta'in, apakah itu berkaitan dengan ittiba, mengikuti, ataupun mentaati. Jadi sesuatu yang ditaati melampaui batas, melewati ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi melampaui batas, mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana para ulama menyebutkan di antara tawaghid, di antara tauhid itu, ru'us tawaghidnya itu seperti iblis, itu mengikuti iblis, itu tauhid. Nah gitu jadi tauhid iblis, atau orang-orang yang menyatakan tahu perkara yang gaib, kan gitu maksudnya dia tahu perkara yang gaib, ini bisa dikatakan tauhid. Ataupun orang-orang yang menganggap bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku, ataupun tidak perlu dipakai, ataupun meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, menganggap itu bukan lebih baik, masih lebih baik hukum manusia, ini bisa dikatakan tauhid. Tapi nanti di sini memang ada penjelasannya secara rinci makna-makna tauhid itu, yang intinya dia adalah berkaitan dengan mengikuti, mentaati, kan maka dia bisa dikatakan tauhid.
Ya, di antaranya tadi yang sudah kita sebutkan, iblis atau orang-orang yang mengetahui perkara yang gaib, itu bisa dikatakan tauhid. Yang itu tidak boleh diikuti. Kalau diikuti maka dia mengikuti tauhid namanya. Nah, Allah harus. Ada lagi mungkin? Kita cukup ya, sudah masuk waktu Isya. Ya, kalau tidak ada mungkin kita cuma sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.